Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rizky Widiasmi dari kelas Tadris IPA A dengan nomor NIM 207190005. Di sini saya akan mempresentasikan modul IPA yang sudah saya buat berjudul Sistem Gerak pada Manusia untuk siswa SMP kelas 8 semester 1. Nah, di dalam modul ini terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama ada kata pengantar. Nah, di dalam kata pengantar ini penulis memanjatkan puji syukurnya sehingga dengan ketekunan dan kesabaran buku ini dapat terselesaikan. Nah, buku modul ini atau bahan ajar ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran IPA yang diampu oleh Ibu Aziza Karenina. Nah, di dalam buku ini juga diterangkan ada 3 bagian. Yang pertama, bab pertama ini menyusun pendahuluan seperti pengantar, daftar isi, dan tujuan. Kemudian bab kedua ada evaluasi tes pertama untuk mengecek apakah siswa itu paham terhadap materi sistem gerak manusia sebelum pembelajaran sistem gerak manusia ini dipelajari. Bab ketiga ada skorsing melalui soal tes evaluasi setelah belajar materi sistem gerak manusia di dalam modul ini. Kemudian yang kedua ada daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi, analisis program pembelajaran, peta konsep, pendahuluan, tes awal, sistem gerak manusia yang terdiri dari sistem merangkap, perkembangan tulang, hubungan antar tulang, otot, kelainan sistem gerak manusia, rangkuman, evaluasi, dan daftar pustaka. Selanjutnya di dalam analisis program pembelajaran terdapat kompetensi dasar dan IPK yang harus dicapai. Nah, tujuan pembelajaran ini supaya siswa dapat memahami jenis penyusun tulang sistem gerak, memahami proses perkembangan tulang dan struktur tulang pada manusia. Siswa memahami jenis-jenis sendi. Siswa dapat memahami jenis-jenis otot dan fungsi otot pada manusia, serta siswa dapat memahami gangguan kesehatan sistem gerak manusia dan upaya menanggulanginya. Nah, manfaat dari dibuatnya modul ini supaya mempelajari IPA terutama pada sistem gerak manusia makin diperdalam untuk mengetahui struktur-strukturnya dan untuk mencegah tidak terjadi kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, peta konsepnya di sini ada yang pertama, sistem gerak manusia dibagi menjadi rangka, otot, dan gangguan kelainan pada tulang dan otot. Rangka ini ada tulang dan sendi. Tulang terbagi menjadi tulang rawan dan tulang keras. Memiliki bentuk pipi, pipa, pendek, tak beraturan. Yang kedua ada otot. Otot ini terdiri dari 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Yang terakhir ada gangguan dan kelainan pada tulang dan otot sebagai berikut. Nah, pendahuluan ini, sistem gerak pada manusia penting di dalam kehidupan karena sistem gerak di dalam tubuh yang terdiri dari persendian otot dan tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh, mempermudah manusia untuk melakukan gerak dan aktivitas seperti berlari, berjalan, menari. Alat gerak pada manusia ada alat gerak aktif dan pasif. Nah, alat gerak pasif ini berupa tulang dan aktif berupa otot. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membentuk aktomiosin sehingga dapat bergerak. Maka otot memiliki sifat yang lentur untuk kontraksi dan relaksasi. Dari adanya hal tersebut sangat perlu untuk pengenalan sistem gerak ini yang kemudian diterapkan karena sangat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan setiap orang terhadap pentingnya mengenali sistem gerak pada manusia. Nah, di dalam modul ini terdapat tes awal untuk yang tadi sudah saya jelaskan, mengetes apakah
siswa dan siswi sebelum mempelajari sistem gerak pada manusia di dalam modul ini, apakah sebelumnya ini sudah memahami sistem gerak pada manusia secara umum? Di sini terdapat 5 soal. Nah, langsung saja ke intinya. Sistem gerak manusia. Di sini dijelaskan ada sistem rangka. Nah, sistem rangka ini misalnya pada anggota tubuh tangan terdapat jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, tulang ruas jari, dan tulang telapak tangan. Nah, 4 fungsi utama tulang bagi tubuh dapat memberikan bentuk pada tubuh dan berfungsi sebagai penopang untuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat melekatnya otot, yaitu alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, dapat menjadi tempat penting, contohnya pada tulang paha atau femur, juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Sel darah merah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tulang tengah. Nah, di sini rangka tubuh manusia juga tersusun oleh berbagai macam tulang. Ada tulang pipa, pendek, pipi, dan tulang yang tidak beraturan. Di sini juga disebutkan berdasarkan komponen penyusun, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Kemudian di dalam sistem rangka juga disebutkan atau dijelaskan rangka aksial dan rangka apendikular dan apa yang membedakan keduanya. Selanjutnya di dalam buku ini juga terdapat ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini contoh kegiatan yang mungkin bisa membuat siswa dan siswi merefleksi apa yang sudah dibaca dan dipelajari di dalam modul ini. Kemudian ada perkembangan tulang. Di perkembangan tulang ini dijelaskan bagaimana tulang bisa dari tulang rawan atau manusia lahir sampai tulang ini menjadi tulang keras, dan perkembangan tulang ini menjelaskan tahap-tahap tulang. Di dalamnya terdapat proses osifikasi. Kemudian ada hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang ini disebut persendian atau artikulasi. Nah, fungsi hubungan antar tulang ini salah satunya ada hubungannya dengan sendi untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Juga poros anggota gerak. Nah, macam-macam persendian ini ada 4, dibedakan menjadi 4, yaitu persendian sinartosis, terus persendian amfiartosis dan diartosis. Persendian sinartosis ini dibagi 2 macam, ada sinifibrosis dan sindokondrosis. Yang kedua, persendian amfiartosis dibagi menjadi 2, ada pada sindesmosis dan pada simfisis. Sedangkan persendian diartosis ini ada ruang sinoval, ligamen, kapsul sendi, dan tulang rawan hialin. Nah, berdasarkan arah gerak yang ditimbulkan, diartosis dibedakan menjadi banyak. Yang pertama ada sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser, sendi putar, dan sendi luncur. Nah, kemudian di dalam modul ini juga terdapat bahasan mengenai otot. Nah, otot kan termasuk alat gerak aktif. Rangka tubuh manusia dimungkus oleh otot yang disebut daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Ada 3 karakter yang dimiliki otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, yang kedua ada ekstensibilitas, yang ketiga ada elastis. Kemudian di sini terdapat jendela ilmu. Jadi jendela ilmu ini berguna agar di dalam modul ini dikembangkan melalui kegiatan sehari-hari. Contohnya di dalam modul ini seperti yang kalian lihat. Kemudian ada lembar kerja siswa. Di sini ada latihan bisa dilakukan secara berkelompok mengenai diameter otot
ada alat dan bahan, langkah-langkah kerja yang harus dikerjakan, dan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jenis-jenis otot sendiri ada 3, yakni ada otot polos, otot jantung, otot rangka, serta sifat kerja otot. Kemudian ada mekanisme kerja otot juga. Dan selanjutnya ada kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, kelainan sistem gerak manusia ini ada 2, ada kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama osteoporosis, yang kedua ada patah tulang, yang ketiga ada kekurangan vitamin D, yang keempat ada osteopenia, yang kelima ada osteomalacia, yang keenam ada kelainan pada tulang belakang. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada otot, ada myalgia, yang kedua ada fibromyalgia, yang ketiga ada cedera otot, yang keempat ada distrofi otot, yang kelima ada atrofi otot, yang keenam ada kram dan kejang otot. Selanjutnya ada rangkuman. Jadi rangkuman ini berfungsi untuk inti daripada inti penting yang ada di dalam modul-modul, sehingga siswa tambah memahami apa sih sistem gerak manusia dan kelainan sistem gerak manusia. Kemudian ada evaluasi akhir yang berfungsi untuk menjadi tes apakah siswa sudah mampu memahami materi, kisaran berapa persen sih dari siswa itu membaca ataupun mengerjakan latihan-latihan sebelumnya yang ada pada modul ini. Kemudian di sini juga terdapat kunci jawaban yang ada di dalam modul ini, kunci jawaban soal yang ada di dalam modul ini. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian isi dari modul yang saya buat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.